Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, saya dari PAI 5I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Kontemporer 1 dengan dosen pengampu Ibu Yeni Anggraini MA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukumnya denda apabila terlambat membayar hutang. Hutang yaitu sesuatu yang dipinjam, baik itu berupa uang ataupun berupa barang. Hukumnya membayar hutang itu bagi setiap umat Islam itu adalah wajib. Jadi, apabila orang tersebut tidak membayar hutang, maka orang itu akan sangat-sangat berdosa. Apabila orang tersebut mampu untuk membayar hutang, tetapi orang tersebut tidak disegerakan untuk membayar hutang, sama saja orang tersebut telah menzalimi, atau sama saja orang tersebut telah mengambil hak yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Di dalam ilmu fikih kontemporer, hukum denda apabila terlambat membayar hutang itu disebut dengan al-ghoromat at-takhiriyah atau al-ghoromat al-maliyah. Para ulama fikih kontemporer itu berbeda pendapat mengenai hukum denda apabila terlambat membayar hutang. Pendapat yang pertama itu ada yang mengatakan diperbolehkan dan juga ada yang mengatakan diharamkan. Pendapat yang diperbolehkan mengatakan bahwa jika orang tersebut berhutang dan orang tersebut mampu untuk membayar hutang, tetapi orang tersebut tidak disegerakan untuk membayar hutang, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut seperti adanya denda. Tetapi ulama tersebut menetapkan ada 2 syarat. Syarat yang pertama, denda itu tidak boleh disebutkan di awal akad agar dapat membedakan antara denda dan juga riba jahiliyah. Nah, syarat yang kedua yaitu denda itu hanya dipergunakan untuk orang-orang yang mampu tetapi terlambat di dalam membayar hutang. Bukan jadi tidak dipergunakan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu, orang-orang yang di dalam kesulitan. Jadi itu tidak diperbolehkan dia adanya denda. Ulama yang mengatakan diharamkan itu berpendapat bahwa denda itu hampir mirip dengan riba. Riba itu yaitu memperoleh sesuatu dari keterlambatan. Jadi itu tidak boleh. Nah, dari kedua pendapat tersebut, pendapat yang paling tarjih itu pendapat yang mengatakan diharamkan diadakannya denda karena keterlambatan membayar hutang. Alasan yang pertama karena diharamkan itu karena apabila orang tersebut kan mampu di dalam membayar hutang tetapi tidak disegerakan untuk membayar hutang, itu berhak dihukum. Tetapi di dalam pensejarahan Islam itu tidak ada yang namanya didenda. Jadi para alim fuqaha itu tuh tidak ada yang mendenda orang yang terlambat membayar hutang. Dikarenakan orang-orang itu memaklumi bahwa sebenarnya orang yang meminjamkan uang itu hanya berhak atas apa yang ia pinjamkan. Jadi tidak berhak atas apa yang dipinjamkan terus didapatkan denda, itu tidak berhak. Jadi hanya berhak atas apa yang ia pinjamkan. Apabila dia memperoleh kompensasi atau memperoleh mengambil keuntungan dari keterlambatan tersebut, maka keuntungan tersebut sama saja dengan riba. Jadi hukumnya itu haram. Nah, alasan yang kedua yaitu denda itu hampir mirip dengan riba. Jadi denda itu sama saja hukumnya riba, jadi diharamkan. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukumnya denda di dalam membayar hutang itu yang terlambat itu sama saja dengan riba. Jadi hukumnya itu haram. Jadi tidak boleh diadakannya denda. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu hanya milik manusia dan kebenaran itu hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.